Coba aja, satu hari ada 48 jam. Menurut kamu cukup gak sih kalau satu hari itu cuma ada 24 jam? Banyak dari kita yang kadang mengeluh karena waktu yang gak cukup buat tugas yang numpuk. Atau merasa lelah lari-larian dikejar deadline, yang akhirnya membuatmu gak ada waktu untuk melakukan hal seru. Padahal kamu juga mau kan staycation? Kamu juga butuh jalan-jalan, gak cuman dihantui deadline yang berbarengan. Apalagi kalau stres sampai membuat motivasi dan produktivitasmu menurun. Tapi coba deh pikir, emang kamu yakin kalau satu hari itu ada 48 jam, kamu akan memiliki waktu yang cukup? Jangan-jangan kamu yang biasanya nyekrol sosial media selama 4 jam, malah nambah jadi 8 jam, karena merasa lebih punya banyak waktu. Secara sederhana, ada dua yang bisa jadi penyebab waktumu gak cukup. Yang pertama, kamu belum benar-benar sadar kalau waktu itu sangat berharga, dan kamu cuma punya sedikit waktu. Yang kedua, kamu belum punya strategi dan sistem untuk mengelola waktu. Buat kamu yang belum sadar, coba deh lebih memperhatikan sekitar. Karena biasanya kesadaran itu datang dengan cara yang berbeda bagi setiap manusia. Nah, buat kamu yang belum punya strategi dan sistem untuk mengelola waktu, kamu mungkin perlu dengar kutipan dari Dwight D. Eisenhower. Saya memiliki dua jenis masalah. Masalah yang mendesak dan penting. Yang mendesak tidak penting dan yang penting tidak mendesak. Nah, mendesak atau urgent itu merujuk pada hal-hal yang harus segera dikerjakan. Kalau penting atau important, merujuk pada hal-hal yang harus dan penting untuk dikerjakan. Beda kan ya, antara harus segera sama harus dan penting. Nah, ternyata si Eisenhower ini bukan sembarang orang yang tiba-tiba ngebagi-bagi masalahnya. Dia sangat terkenal dengan kemampuan produktivitasnya yang luar biasa. Saking luar biasa produktifnya, banyak orang itu mempelajari gimana sih si Eisenhower menetapkan tujuan dan mengelola waktu. Akhirnya muncullah Matrix Eisenhower, yaitu sebuah strategi yang membantu kita produktif dengan cara Eisenhower. Matriks ini membagi masalah menjadi 4 berdasarkan prioritas. Mendesak penting, tidak mendesak penting, mendesak tidak penting, dan tidak mendesak juga tidak penting. Untuk hal-hal penting yang harus dikerjakan segera, itu harus dilakukan sekarang. Contohnya aja kayak belajar ketika H-1 ujian. Untuk hal-hal penting yang masih jauh deadline-nya, sebaiknya kamu putuskan kapan waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Misalnya ada presentasi yang dilakukan bulan depan. Kamu harus putuskan mulai kapan kamu buatnya. Seperti kata orang bijak, decide akan menjadi do pada waktunya. Terus untuk hal-hal yang harus dikerjakan segera, tetapi kurang penting, kamu dapat meminta bantuan orang lain atau dapat dikerjakan tanpa harus fokus penuh. Misalnya menjawab chat, sedangkan kamu sudah terlalu sibuk, jadi kamu mendelegasikan tugas itu. Tentu saja, masalah yang penting itu bisa saja berbeda-beda bagi setiap orang. Yang terakhir, ketika sesuatu hal tidak penting dan tidak urgent, maka jauhilah kegiatan tersebut. Ini adalah kunci menjadi orang yang lebih efektif. Oh iya, ada hal yang perlu kamu tahu. Jadi, untuk bisa membagi kegiatan berdasarkan urgent dan important, kamu itu harus mengetahui dua hal terlebih dahulu, yaitu prioritas dan kemampuan yang kamu miliki. Prioritas berarti hal dengan bobot yang lebih berat dalam hidup. Misalnya nih, ketika besok ada ujian, sedangkan pacarmu malah ngajak kencan hari ini. Kamu harus mengetahui prioritas yang mau didahulukan. Ada beberapa orang yang akan memilih untuk belajar ujian dan meminta pemahaman pacarnya. Tetapi ada pula yang memilih untuk menghabiskan waktu bersama pacar. Kalau kamu, prioritasin yang mana?
Apapun prioritasmu, nggak ada yang salah kok. Semua orang punya pemikiran yang berbeda. Kita juga harus paham dengan kemampuan diri sendiri. Ini sangat berguna supaya kamu bisa mengatur jadwal sehari-hari dengan baik. Contohnya, ketika kita hanya memiliki waktu 1 jam untuk mencicil 3 jenis tugas sebelum akhirnya harus membantu orang tua, sedangkan dalam waktu 1 jam, kita mampu mengerjakan 2 dari 3 tugas tersebut. Kita meremehkan diri sendiri dan hanya mempersiapkan diri untuk mengerjakan 1 tugas, pasti akan ada sisa waktu yang terbuang sia-sia. Tapi sebaliknya, apabila kita terlalu pede dan bersiap-siap untuk mengerjakan 3 tugas, kemudian akhirnya tidak memiliki waktu yang cukup, hal ini dapat membuat kita tidak maksimal dalam mengerjakan tugas karena cepat-cepat atau bisa juga menurunkan rasa percaya diri kita. Oleh karena itu, kita harus paham dengan kemampuan diri sendiri. Jadi gimana? Yang harus kamu pegang adalah dengan kamu mempelajari cara memprioritaskan tugas secara efektif, kamu dibantu untuk meningkatkan efisiensi di tempat kerja, menghapus kegiatan yang membuang waktu, dan menargetkan tujuan jangka panjang. Meski demikian, tentu saja mengatur jadwal dan sisa waktu yang kita miliki agar dapat sesuai dengan tugas yang ada memang tidak mudah. Tapi jangan khawatir. Kamu bisa mulai mencoba dan terus memperbaiki caramu mengelola waktu. Di sini kita punya beberapa tips yang mungkin bisa membantu. Yang pertama, unschedule your schedule. Dalam sehari ada baiknya apabila kamu menaruh waktu kosong pada jadwalmu. Mungkin waktu kosong ini bisa digunakan untuk tidur, santai, bermain atau melakukan hobi. Dengan adanya waktu kosong ini, apabila tiba-tiba terdapat suatu permasalahan atau tugas baru yang harus dikerjakan segera, maka kamu dapat dengan mudah menyediakan waktu untuk itu. Bandingkan dengan jika kamu tidak menaruh waktu kosong itu, pasti jadwalmu akan kacau. Meskipun tidak ada tugas mendadak pun, menyediakan waktu kosong akan sangat baik untuk psikologis karena memberi ketenangan, fleksibilitas, dan waktu untuk istirahat bagi dirimu sendiri. Yang kedua, make meaning. Berusahalah untuk memberikan makna lebih untuk setiap kegiatan yang kamu lalui. Misalnya, kamu memiliki jadwal yang sangat padat dalam 1 hari itu, sehingga satu-satunya waktu santaimu adalah saat makan dan mandi. Terkadang, dengan merasa berterima kasih, bersyukur, dan menikmati waktu makan dengan maksimal, dapat memberikan tenaga untuk menjalani sisa harimu. Dibandingkan dengan menganggap waktu makan sebagai waktu lewat begitu saja yang tidak akan memberikan dampak istirahat untuk dirimu sendiri. Tips yang terakhir adalah do what you enjoy. Yang paling penting adalah lakukan apa yang membuatmu senang. Terkadang kehidupan sosial memaksa kita untuk terus bekerja, terus membandingkan kita dengan orang-orang sukses dan mengejek kita ketika kita tidak produktif. Buanglah itu semua dan fokus pada dirimu terlebih dahulu. Tentu, produktif itu bagus, tetapi ketika kamu lupa waktu istirahat, maka semuanya akan sia-sia. Terkadang istirahat yang cukup memberikan efektivitas kinerja yang lebih produktif. Jangan lupakan tanggung jawab, tetapi jangan lupakan pula dirimu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih dalam mengelola waktu. Sampai jumpa, stay healthy, keep happy, and let's go!